Bapak Ibu bertanya kepada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena saya rekam jejak. Saya ulang. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam sebuah manajemen kecil, mengelola kota itu tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau tidak urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Ada. Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lainnya. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Presiden Prabowo ingin calon kepala daerah yang didukung Jokowi kalah di Pilkada 2024. Kalau saya tadi kan terkait konteks bagaimana RK kalau menang menjadi gubernur di Jakarta maka akan berpotensi menjadi lawan beratnya Prabowo Subianto. Tapi ini juga menarik ya, dari sudut yang lain, Prabowo tentu tidak ingin kepala daerah yang didukung Jokowi, ingin calon yang didukung Jokowi kalah. Kenapa? Yuk kita simak tulisannya. Tapi kalau kita melihat apakah Jokowi ini memang punya dampak di Jakarta? Nah, ini justru Jokowi menjadi faktor pengurang di beberapa tempat. Khususnya di kantong-kantong suaranya Anies, Prab. Dari lembaga survei itu, ada beberapa faktor undecided voters, itu nanti mereka larinya kemana, gitu. Nah, Jokowi itu hanya 16% faktornya. Anies itu justru 40%. Wah, tinggi sekali. Yang kedua, itu faktor... RK menyadari nggak bahwa kunjungan dia ke Solo atau dukungan dari Jokowi ke dia, itu justru malah menjadi senjata makan tuan? Sebetulnya ada satu timnya RK yang gue ajak ngobrol gitu. Justru RK ini sebetulnya menyadari, tapi ada kebutuhan lain. Ya, ini kebutuhan soal... Tapi juga ada orang-orang dekatnya Jokowi yang kemudian mendukung Pramono Anung. Malah jadi tim khusus. Nah, gimana ceritanya? Lawatan Prabowo ke luar negeri terbilang cukup lama, lebih dari setengah bulan, 8-23 November kemarin pulang katanya. Apa hari ini? Kabarnya lawatan presiden ke luar negeri untuk menghindar dari skenario Jokowi di pilkada serentak. Boleh jadi dipas-pasin waktunya, dan kebetulan ada KTT APEC segala macam ya. Cukuplah video dukungan Prabowo terhadap Ahmad Lutfi yang sempat heboh. Prabowo habis dikecam publik lantaran mengikuti gaya Jokowi cawe-cawe. Sementara publik menghendaki Presiden Prabowo netral. Kabarnya video tersebut atas permintaan Jokowi. Seperti halnya di Sumut, Jakarta, Jawa Tengah, menurut sumber terpercaya, Gerindra mendukung setengah hati terhadap calon gubernur yang didukung Jokowi. Lawannya pun sama, PDIP. Partai Gerindra lebih fokus memenangkan kadernya sendiri di Banten, Andra Soni, dan di Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Makanya didorong-dorong itu Ridwan Kamil ke Jakarta biar Deddy Mulyadi jadi gubernur. Gitu skenarionya ya. Tidak ada untungnya juga bagi Prabowo membantu kemenangan Bobi Nasution, Ridwan Kamil, dan Ahmad Lutfi. Selain membuat hubungan Prabowo dan Megawati makin berjarak, padahal Prabowo butuh Megawati dan PDIP untuk menghajar Jokowi dan Fufu Fafa. Oleh karenanya Prabowo menolak cawe-cawe ala Jokowi, terutama keterlibatan Partai Coklat di Sumut, Jakarta, dan Jawa Tengah. Kabarnya pergerakan Partai Coklat yang sedang dipantau oleh kepercayaan Prabowo ini terus berjalan. Prabowo tiba di tanah air saat pilkada serentak memasuki masa tenang.
Mengapa hal itu adalah Prabowo lakukan? Tentu selain ingin netral di pilkada serentak, ini yang lebih penting juga agar tidak terjadi gesekan dengan Megawati. Sumut misalnya, Edi Rahmayadi dari PDIP berhadapan dengan menantu Jokowi, Pramono Anung di Jakarta lawan Ridwan Kamil. Apalagi Ridwan Kamil punya catatan buruk di mata Prabowo saat pilkada Kota Bandung 2013 dan pilkada Jawa Barat. Jadi di pilkada Kota Bandung, Ridwan Kamil ini diusung oleh Gerindra dan PKS. Nah, setelah jadi wali kota, apa katanya, ditelepon aja susah. Waktu gubernur juga begitu, didukung Nasdem, sudah jadi ditelepon aja susah. Pada habis puluhan miliar itu Nasdem. Terakhir, kandang banteng Jawa Tengah sebagai simbol kejayaan PDIP. Bila Andika kalah lawan Ahmad Lutfi, tentu akan menjadi aib yang mempermalukan PDIP. Ya, ini urusan PDIP-nya ya. Tapi bagi Prabowo, secara politik lebih menguntungkan merangkul PDIP dan Megawati dibandingkan Jokowi yang tidak punya partai dan berambisi menanam kaki tangan Jokowi di gubernur, wali kota, dan bupati. Presiden Prabowo perlu dukungan penuh DPR untuk melawan Jokowi dan menyingkirkan Fufufafa. Bagi Prabowo, Jokowi dan Fufufafa adalah ancaman nyata. Contoh terburuk adalah gonjang-ganjing politik di Filipina. Hubungan antara Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte sedang memanas. Agak mirip dengan Pilpres di Indonesia 2024. Kemenangan Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte ini berkat campur tangan Presiden Rodrigo Duterte yang habis masa jabatan. Persis kayak Jokowi dengan Fufufafa gitulah ya. Tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi dengan Ferdinand Marcos Jr. dan Sara Duterte akan terjadi pula dengan Prabowo Gibran. Apalagi tanda-tanda menunjukkan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran dengan tidak memberikan kekuasaan ke Gibran saat Prabowo melawat ke luar negeri. Momen Jokowi menjadi musuh bersama di pilkada oleh Anies, PDIP, dan civil society membuat Prabowo harus berhati-hati agar Mega tidak terluka. Bila Bobi, Ridwan, dan Ahmad Lutfi menang, sama artinya pengaruh Jokowi masih kuat. Maka Presiden Prabowo ingin bermain cantik. Seperti pepatah Sunda, Caina herang, laukna benang. Artinya mencapai keberhasilan tanpa harus merugikan orang lain. Jokowi kalah di pilkada serentak 2024 tanpa merusak hubungan baik antara presiden dan mantan presiden, Prabowo dan Jokowi. Walau misawab 22 Jumadil awal, Tarmizi Yusuf kolumnis. Menarik juga ya sudut pandangnya. Ini menguatkan bahwa Ridwan Kamil ya tidak direstui untuk menang oleh Prabowo. Marah banget dan tidak mau sama sekali mendukung Ridwan Kamil. Ya, ada dua partai sebetulnya yang mestinya dimatikan. Dimatikan benar-benar. Dimatikan. Bahkan mereka punya posko bersama untuk mendukung Pram. Jadi dua partai ini sudah kita tulis juga, Nasdem dan PKB. Ya. Jadi Nasdem melalui beberapa orang kunci dan PKB melalui beberapa orang kunci juga di Jakarta itu mereka justru mengkampanyekan Pram di level masyarakat, di kantong-kantong suara mereka. Itu PKB itu masuk di kantong-kantong suara hijau atau Nahdlatul Ulama. Sementara Nasdem masuk di kalangan-kalangan yang nasionalis tapi yang tidak memilih PDIP. Ya. Gue tambahin ya, Nasdem misalnya nih, Nasdem itu cerita bahwa gini, petinggi Nasdem cerita nih, kalaupun Nasdem ini memilih antara sampah dengan RK, Nasdem akan memilih sampah. Kata. Saking keselnya itu sama RK. Karena ini ada hubungannya dengan Pilgub 2018. Jadi dulu Nasdem ini keluar puluhan miliar untuk mendukung Ridwan Kamil karena butuh beli partai kan waktu itu. Tidak salah kan. Dan Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan Ridwan Kamil sebagai Cagup Jawa Barat. Betul. Nah begitu terpilih, RK ini kayak burung merak gitu loh. Jadi ditelepon susah dan lain-lain. Dan ternyata emang burung merak bisa ditelepon. Dan ini intinya susah lah gitu. Linghas kalau bahasa Sundanya. Nah ini Pak RK tahu nih. Linghas itu. Apa itu artinya? Linghas itu ya susah lah dijangkau. Dan mantan menteri dari Nasdem yang punya logistik cukup juga mendukung. Mantan menteri. Yes. Siapa itu?
Mantan Mendak. Ragu amat menyebutkannya. Gue dengar ada beberapa mantan menteri dan juga menteri yang masih aktif ya, yang sekarang mendukung Pramono Anung. Betul ya. Gitu loh. Ini menarik ya kalau kita lihat ya. Pasti salah satunya udah pernah kita tulis juga adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Ya kan? Betul. Dia kan mendukung Pramono Anung nih, sudah kita tuliskan waktu itu ya. Ini artinya menunjukkan bahwa PAN ini sendiri juga sudah mulai meniadakan faktor Jokowi dong. Artinya dia tidak mau menurut begitu saja pada omongannya. Ya, pada omongannya Jokowi. Dilanjutin aja sedikit ya. Terkonfirmasi Nasdem, PKB sudah tarik dukungan meskipun tidak terang-terangan ke Ridwan Kamil. Partai yang lain saya kira juga demikian, meskipun Gerindra yang jadi ketua tim sesnya, tapi pergerakan tidak terlihat juga. Kemarin kampanye Akbar tidak ada satupun itu petinggi partai yang hadir. Ya kasihan juga sebetulnya, ini PKS juga keseret-seret jadinya seperti yang terjebak ya oleh permainan dari para elit-elit kekuasaan. Nah, sahabat SJT, Marwar Sirait bahkan lebih parah, menyampaikan pemilih non-muslim tinggalkan Pramono Anung karena didukung Anies. Jadi orang-orang yang ada di RK ini tampaknya orang-orang yang nggak beres juga ini ya, akal sehatnya. Ngomongin janda, ngomongin rasis, ini SARA ini. Hati-hati.